Semua. Shalom. Iya, kita bikin ibadah. Kalau dibilang kecil-kecilan itu salah. Karena ibadah tidak harus melibatkan banyak orang. Ibadah itu tidak harus ratusan, ribuan. 2-3 orang memanggil namaku, aku akan menjawab, aku ada di situ. Kita sudah lebih dari 2-3 orang ya, karena dia sudah berjanji di mana 2-3 orang berkumpul menyerukan, memanggil namaku, maka aku akan menjawab mereka. Dan selalu Tuhan mengatakan begini, itu nanti bisa dibaca di Mazmur 61, kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berkenan kepada Dia, apabila orang-orang ini memanggil namaku, memanggil nama Tuhan, aku akan menjawabnya. Karena aku mengenal suaranya. Itu kata Tuhan. Ingat ya, Mazmur 91, nanti cari di situ. Ada satu ayat menulis di situ. Jadi Tuhan mendengar semua suara manusia. Ya, Dia dengar. Enggak hanya di rumah ini, enggak hanya di Indonesia, di luar negeri semua Dia tahu. Karena itulah orang Israel mengatakan Dia adalah Maha Hadir. Artinya Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana, bukan hanya di rumah ini, bukan hanya di hati kita, di semua dunia pelosok dan di semua hati dan pikiran manusia, khususnya orang-orang jahat. Jangan keliru, seolah-olah Tuhan itu lebih suka kepada orang-orang suci. Tidak. Justru orang sejahat-jahatnya Tuhan semakin sayang dia. Percaya. Jadi kalau kita merasa kita berdosa, tahulah Tuhan pastilah Dia sayang kepada kita. Karena Dia datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa. Artinya untuk orang yang berdosa Dia datang. Makanya Dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Ini banyak orang keliru, seolah-olah Tuhan hanya mendengar, menjawab orang-orang suci. Enggak, justru orang nakal. Jadi kalau merasa berdosa, suka berbohong sama orang tua, sama guru, sama sesama, suka mencuri uang mamanya dan sebagainya, berbohong, Tuhan suka. Jangan nakal, jangan. Minta baik-baik. Sama orang tua terbuka dan sebagainya. Ya, jadi banyak akar dosa itu, banyak kira-kira akan perlakuan untuk berbuat dosa. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Dia selalu ada di ambang pintu kita. Ya, dosa sudah menunggu. Yaitu ibaratnya di depan pintu kita sudah menunggu-nunggu dia. Memang nggak nampak, itulah gambarannya. Ya, setiap kita keluar, Dia membujuk kita untuk melakukan dosa. Setiap kita masuk juga, Dia membujuk kita untuk melakukan dosa. Bayangkanlah di ambang pintu, ya, lawan iblis, ya, sudah bersiap-siap mengaum-ngaum untuk menggoda, menerkam, untuk membinasakanmu lewat kita berbuat dosa. Itulah bayangkan. Ingat ya, iblis tidak pernah mencipta. Ya, kalau manusia bikin dosa, bukan karena iblis yang menciptakan. Iblis hanya penggoda, pembohong, penjanji palsu, agar kita meninggalkan ya El Shaddai. El Shaddai tahu? Elohim Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Kenapa Dia disebut maha kuasa? Karena Dialah pencipta alam semesta. Hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia dan cacing dan virus 19. Ya, virus 19 pun Dia yang cipta. Jangan dikira itu dosa, itu iblis yang mencipta itu. Sekali lagi, iblis tidak sanggup mencipta apapun. Ya, termasuk sakit penyakit, kuman-kuman dan sebagainya. Itu milik Tuhan itu. Ya, itu milik Tuhan, sehingga disebut Dia El Sebaot, Elohim Sebaot. Ya, itu jarang-jarang didengar, tapi kalau
Kalau Natal terkadang istilah El Sabot itu keluar. Dia menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatunya. Jadi karena dia yang pencipta, dialah yang berkuasa. Ya kan? Dialah yang berkuasa atas segalanya. Karena dia yang mencipta, kepunyaannya. Ya. Tidak ada makhluk lain. Dia adalah yang Maha Esa, cuma satu-satunya dia. Tidak ada dua Tuhan, tiga dan sebagainya. Apalagi beribu-ribu Tuhan. Ada banyak sampai sekarang di dunia ini dewa-dewa yang sampai beribu. Lain dewa untuk keluar malam, lain dewa untuk keluar siang, lain dewa untuk tidak kena matahari, kena hujan dan sebagainya. Lain juga dewa untuk jangan dirampok, jangan kecelakaan. Macam-macam dewa mereka. Tuhan kita hanya satu. Itulah orang Israel menyebut El Echad. Elohim Echad artinya Tuhan yang maha kuasa. Dan dia adalah hidup. Tuhan kita nggak patung. Dia itu hidup, makanya orang Israel juga memanggil dia El Kai. Elohim Kai. Ya, artinya Tuhan itu hidup. Jadi kalau dia hidup, dia maha mendengar, dia maha melihat. Kenapa manusia tidak mau bicara sama dia? Kalau ada keluh kesahnya, kalau ada sakit, kalau kemiskinan datang, kerugian datang, sakit datang, ya, dia maha hidup. Dan Tuhan kita itu maha penyembuh. Artinya dokter segala dokter, tabib segala tabib. Pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Maha penyembuh. Jadi kalau orang sakit jangan cari orang pintar, orang dukun-dukun. Pintar kali iblis. Ada orang pintar di sana katanya. Jangan. Yang maha penyembuh hanya dia. Maka itu orang Israel dikatakan Tuhan kita itu adalah El Ropeka. El Ropeka artinya Tuhan maha penyembuh. Sakit apapun sama kalian itu, Tuhan maha penyembuh. Ya. Lebih dahsyat daripada obat-obatan. Lebih dahsyat dari dokter yang ada di dunia ini. Lebih dahsyat orang-orang pintar yang disebut bisa menyembuhkan. Dia satu-satunya maha penyembuh. Melebihi dari kemampuan itu. Jadi saya sudah tunjukkan siapa dia. Ya, dia maha pendengar. Bahkan dia maha tahu apa segala keperluan kita. Keperluan kita ini dia tahu. Karena dia yang mencipta. Dia menyangkal dirinya lah. Waktu dia menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya kan? 7 atau 6? 6 kan? 6 hari dia mencipta. Setiap dia mencipta, dia lihat. Semua ciptaannya itu baik di matanya. Sudah? Baik di matanya artinya apa? Tidak ada yang tidak baik. Dan dia tahu keperluan yang segala ciptaan. Tumbuh-tumbuhan perlunya apa? Binatang-binatang perlunya apa? Manusia perlunya apa? Ya, gunung yang panas perlunya apa? Ya, udara yang panas perlunya apa? Lautan yang luas perlunya apa? Ya, tanah yang kering perlunya apa? Dia tahu. Dan itulah disebut dia El Jireh. Elohim Jireh. Ya, dia maha tahu segala keperluan ciptanya termasuk manusia dan dia menyediakan apa yang diperlukan. Binatang dia tahu apa yang diperlukan binatang. Ya, kemarin ada harimau mati katanya. Ya, harimau Sumatera karena kurang makanan di hutan. Ya, inilah akibat hutan dirambah oleh manusia sehingga binatang-binatang tidak hidup lagi di sana dan manusia semakin merambah hutan membuat pemukiman. Sebetulnya kita harus sediakan hutan untuk binatang buas. Datanglah harimau ini ke pemukiman, beberapa orang diterkam. Jadi jangan salahkan binatang itu. Ya, manusia yang salah, mengapa kita mengubah hutan yang milik raja-raja hutan itu, katakanlah singa dan sebagainya. Karena kita ambil lahannya, ya kita lagi terkamnya. Udah nggak ada lagi binatang-binatang yang mau dimakannya ya. Nah, jadi sekali lagi saya sudah katakan bahwa dia adalah El Jireh, Tuhan yang maha tahu dan maha menyediakan apa yang kita perlu. Sudah? Dan saya tambahkan lagi, Yeremia pernah mengatakan apa? Dia Tuhan kita maha setia. Dan
kasih dan karunia-Nya itu tidak pernah habis, ya. Tidak pernah habis, selalu ada setiap hari, setiap pagi, selalu ada. Jadi jangan pernah khawatir bahwa apa yang kita perlukan itu kehabisan. Tidak pernah habis. Ya, kasihnya seperti sungai. Ada banyak orang, ya, berbicara kasihnya seperti sungai. Nah, tapi tidak mengerti dia, ya. Dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kita apa? Tahu nggak keselamatan itu sama siapa? Tuhan. Ya, sama siapa itu keselamatan dikasih Tuhan? Sama diri sendiri. Ya, sama diri sendiri, sama manusia, dan kepada semua ciptaannya. Semua ciptaan Tuhan diberikan keselamatan. Baik tumbuh-tumbuhan, diberikan kehidupan yang layak untuk tumbuh-tumbuhan, binatang hutan dan sebagainya, termasuk manusia. Itu selamat di dunia ini dan keselamatan juga nanti di sorga. Ya, jangan pernah takut di dunia ini kita tidak selamat, dan jangan pernah takut kita tidak mendapatkan keselamatan yang selama-lama dijanjikan kalau kita sama-sama di dalam Dia. Percaya sama Dia, tinggal di dalam Dia, pegang perjanjiannya, lakukan segala titah-titahnya. Pastilah kita selamat. Ya, dan karena itu kasih Dia dengan segenap hati dan jiwamu, dan kasih sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau ini semua sudah dilakukan, yakin saya semua manusia selamat di dunia dan selamat nantinya ke tempat Firdaus Samayim, surga yang baka itu. Amin. Cukup indah firman Tuhan. Itu bukan perkataan saya, ya. Ingat, itu bukan perkataan saya, ya. Tetapi itu adalah perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Ya. Sering dengarkan Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Masiah tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu sering. Dari sekolah minggu itu sering kita dengar firman Tuhan mengatakan itu lewat nabi dan rasul-rasulnya dan hamba-hambanya. Ya, tidak harus dia mengatakan. Kalau dia mengatakan aku tidak pernah berubah dan kesetiaanku tetap untuk selama-lamanya, dia pegang janjinya, dia lakukan. Malah sebetulnya seharusnya dia menghukum manusia, karena kasihan dia melihat manusia dirubah janjinya, sehingga hukum keselamatan dirubahnya dari hukum Taurat menjadi hukum mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kita, dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi manusia artinya kita harus mengampuni segala kesalahan manusia kepada kita. Harus kita sama seperti mengasihi diri sendiri. Ini yang berat, ya, sebagai Kristen. Ya, sebagai Kristen. Jadi jangan kira kalau orang Kristen tidak ada pergumulan. Banyak kali pergumulan. Ya. Ya, perhatikan ini ya. Kalau dekat sama Tuhan bukan berarti Tuhan terus kasih kaya raya, nggak ada lagi kekurangan, tidak. Ya, justru pencobaan, pergumulan itu nanti baca di Yakobus 1, ya. Ada di situ dikatakan dari ayat 2 sampai ayat 8, ya. Apa dikatakan di situ? Apabila saudara-saudara didatangi berbagai-bagai pencobaan, ya, anggaplah suatu kebahagiaan, karena itu menjadi ujian iman kepadamu, ya. Dan oleh ujian iman engkau jadi tahan uji, ya. Engkau jadi tahan uji, dan engkau akan menghasilkan buah yang malang. Lewat tahan uji engkau akan disempurnakan, merasa sempurna dan tidak pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun. Ya, bayangkan segala pencobaan yang datang berbagai-bagai kepadamu, itu suatu kebahagiaan agar kita menjadikan itu ujian iman. Dengan ujian iman kita bertekun dan kita mendapatkan buah yang matang, dan kita akan disempurnakan dan tidak pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun. Jadi banyak penderitaan, ya, termasuk guru kami atau saya di sini yang mungkin banyak keperluan-keperluannya, apa yang dikhawatirkan selama ini, apa yang dibimbangkan dan ragukan. Ya, kalau merasa Tuhan belum memberikan apa yang diperlu, tadi semula khotbah ini sudah saya katakan, Dia maha mengetahui
akan segala keperluan dan manusia, dan Dia maha menyediakan segala keperluan ini. Makanya orang Israel sampai sekarang menyebut ini, yang dua ini, El Jireh, Elohim Jireh, Tuhan kita maha mengetahui segala keperluan kita, dan Dia sekaligus maha memberi. Ya, amin. Cuma kita jangan mendikte Tuhan. Tuhan itu bukan seperti ATM, tekan keluar, tekan keluar. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk manusia. Ya, yang terbaik akan manusia adalah pergumulan. Siapa tahu kematian murid Yesus? Murid-murid. Petrus tahu kematiannya, disalibkan kepalanya ke bawah. Yakobus tahu kematiannya, dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis tahu kematiannya, dipenggal kepalanya. Ada satu lagi, lupa saya namanya, direbus seperti merebus daging hidup-hidup. Itu sudah murid daripada Yesus Kristus. Jadi apalagi kita? Jadi jangan pernah mengutuk Tuhan atau melupakan Dia kalau berbagai-bagai pencobaan. Ya, masalah kesulitan, keuangan, sakit penyakit, anaknya mungkin tidak bisa diatur dan sebagainya. Semua ini minta pertolongan. Ya, Tuhan kita di dalam Mazmur 121, Dia Tuhan kita tidak pernah tertidur dan terlelap. Ingat itu, Yakobus, Mazmur 121, Mazmur 91, ingat itu ya, nanti baca itu. Ya, apa dikatakan di situ? Dia tidak pernah tertidur dan terlelap, menjaga kita di dalam setiap langkah kita. Bahkan di dalam segala kecelakaan Dia janjikan, Dia menyelamatkan kita. Bayangkan, apapun kecelakaan yang terjadi sama kita ini. Bahkan memelihara nyawa kita, kalau kita mau. Jadi bersandarlah kepada Dia. Ya, jadi Tuhan kita yang maha baik, ya maha mendengar. Dan satu hal lagi yang akan saya akhiri ibadah ini, ya, ini ibadah. Ibadah itu bukan harus di gereja, sekali lagi saya katakan. Di penjara saya bilang ini juga gereja. Jadi gereja itu tidak harus bangunan ya, yang ada salibnya, ada tanda-tandanya begini dan sebagainya. Dimanapun itu adalah tempat Tuhan, amin. Termasuk di dalam diri kita. Inilah gereja sebetulnya. Di dalam hati dan pikiranmu itu gereja, karena Tuhan hadir di situ. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Tubuh kita ini baik Dia yaitu gereja Dia. Dia bermukim di sini. Coba cari nanti di gereja kita, di mana gereja kalian? GKPI, cari di situ. Coba, Tuhan di manakah Tuhan? Ini gereja, cari dari belakang sampai depan, halaman parkir, bahkan naik ke salibnya. Jangan keliru. Kita cium gereja itu, enggak. Tuhan itu maha hadir, El Samah. Itu bahasa Ibrani. Ingat, ya. Nanti saya kirim ini videonya, ya. Nanti Bapak bisa dengar, ya, bisa lihat video ini. Ini sangat perlu. Ya, jangan hanya tahu bilang shalom. Itu bahasa Ibrani, bahasa Israel. Haleluya, amin. Harus tahu bahasa-bahasa itu. Ya, glory, ya. Ya, itu perlunya orang dekat-dekatan kepada Tuhan. Sehingga semakin ditambah, makin ditambah firman Tuhan. Sekarang saya mau akhiri ini dengan doa. Siapa yang mau didoakan secara khusus? Apa yang dipikir? Coba angkat tangan dulu. Jangan malu-malu sama Tuhan. Ya. Khotbah saya sering mengatakan apa? Kalau Tuhan memanggil, ya, sebut namanya. Kalau Tuhan memanggil, sebut namanya. Ini aku Tuhan, berbicara engkau. Pernah mendengar Samuel waktu dia tidur dipanggil Tuhan? Samuel. Yuh. Pak, kau panggil aku Pak, katanya sama bapaknya. Oh enggak, aku enggak manggil kau. Tapi namaku kau panggil. Oh enggak, katanya. Tidur lagi dia. Terus datang lagi suara Tuhan, Samuel. Pak, kau panggil aku. Sadarlah bapaknya bahwa dia sedang dipanggil Tuhan. Terus bapaknya bilang begini, kalau begitu anakku Samuel, kalau ada suara memanggil namamu Samuel, jawablah, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku siap mendengarmu.
Itu. Jadi Tuhan bisa kita dengar jelas. Ya, bukan hanya dengan suara seperti ini, hati kita. Ya, khotbah saya tadi dan sebelumnya saya katakan apa? Tuhan lebih suka kepada orang-orang jahat untuk meninggalkan jahatnya. Kalau dia meninggalkan orang jahat, ya orang jahat semakin bertambah, dan bertambah. Setiap hari, setiap saat, dia bicara kepada orang-orang jahat. Agar kita meninggalkan kejahatan kita. Dan kita melakukan kebenaran. Ya. Jadi saya tidak panjang lebar, kalian juga mau istirahat. Saya sudah sampaikan firman Tuhan, tinggal percaya atau tidak bahwa Tuhan Maha mendengar, Maha tahu, dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan masing-masing. Sekarang apa yang perlu didoakan? Jangan malu-malu kita berdoa. Siapa mulai? Jangan saling. Minta apa yang didoakan? Minta cepat dapat jodoh. Cepat dapat jodoh. Terus. Aja, Pak. Terus gantian begini. Jangan. Kalau tidak mau didoakan tidak dipaksa. Orang ini Pak, ini. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya. Siapa? Apa yang perlu? Minta pelajaran. Cepat. Didoakan. Minta kepintaran, hikmah. Pelajaran Apa itu? Pak. Baca nanti di Amsal Sulaiman ya, ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan baca nanti semua Amsal 1 itu. Ya, di situ nanti ada ya. Karena engkau tidak mau mendengarku, ya, maka ya engkau memakan hasil kejahatanmu. Ya, dengarkanlah hikmat akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu hikmat Tuhan, itulah pengetahuan. Tapi kalau hikmat itu datang, Tuhan itu datang kepadamu, engkau tidak mau mendengarnya dan tidak melakukannya, maka segala sesuatunya akan kemurkaan datang kepadamu. Ini dari ayat 24 sampai 33. Coba yang baca yang keras ayo. Coba, ayo baca itu. Ayat 24 itu. Yang kuat. 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, terus. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan aku mengabaikan nasihatku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Terus. Dan tidak mau menerima teguranku. Dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Maka aku akan mentertawakan celakamu. Terus. Jangan ketawa. Aku akan berolok-olok. Aku akan berolok-olok Apabila dahsyatan datang ke atasmu. apabila kedahsyatan yang merongrong datang kepadamu. Terus. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan itu datang ke atasmu. Seperti badai dan celaka. Seperti badai dan celaka. Melanda kamu seperti angin puyuh. Melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang. Apabila kesukaran dan kecemasan datang padamu. Terus. Datang menimpa kamu. Datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Apa dibilang? Terus. Tetapi tidak akan kujawab. Tetapi tidak akan kujawab mereka itu. Terus. Mereka akan bertekun mencariku. Mereka susah payah bertekun. Sesuka hatinya. Terus. Tetapi tidak akan menemukan aku. Tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan
dan tidak memilih takut akan Tuhan. Karena mereka benci kepada pengetahuan dan takut akan Tuhan. Itu kan? Nah, jadi jangan benci pengetahuan, jangan benci hikmat. Karena hikmat awal dari pengetahuan. Dan takut akan Tuhan. Ya, itu jangan main-main. Firman Tuhan disampaikan sama kalian. Kalau kalian mentertawai, tanggung resiko. Ya, tanggung resiko. Jadi jangan salahkan Tuhan apabila dia tidak mau mendengar suaramu nanti. Ya, kalau berseru kepadanya. Tadi saya ingatkan di Mazmur 91, apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawabnya karena aku mengenal suara mereka. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi dalam pembacaan tadi orang yang mau meninggalkan pengetahuan hikmat Tuhan dan tidak takut akan Tuhan, sebanyak apapun usaha mereka mengejar Tuhan, dia tidak akan menjawabnya. Carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Carilah Tuhan ya. Ya, selama ia masih dekat dan mau ditemui. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah berjanji untuk tidak mau lagi mendengarkan orang dan tidak satu pun upaya yang bisa menghalangi. Tetapi pada dasarnya adalah Tuhan cinta kepada orang-orang yang berdosa. Ya, dan dia tidak pernah memilih-milih antara orang yang satu dengan yang lain. Semua orang yang berseru kepadanya akan diberkati asal kita mau tinggal dalam dia dan satu tubuh dengan dia. Sekarang saya tanya kembali, siapa lagi yang mau didoakan secara sungguh-sungguh? Apa yang mau didoakan? Ya harus kita tahu. Apa yang mau didoakan? Pekerjaan, terus sekolah anak-anak, terus kesehatan, ketenangan dalam keluarga. Yakub tadi khotbah saya, Yakub adalah orang yang paling tenang. Yakub, Esau tidak. Yakub betah di rumah. Ya, dia gambaran seorang, nanti dengar video saya, khotbah saya tadi di penjara. Ya. Saul orangnya gusar. Tadi khotbah saya di penjara itu, nanti bisa lihat juga. Gusar hatinya, tidak pernah tenang, tidak percaya diri. Ya, tidur pun susah. Ya, bimbang, ragu, cemas, ketakutan. Terus dibilanglah Raja Saul bicara sama semua rakyatnya, sama pemerintahnya. Cari dulu orang yang bisa memberikan ketenangan sama aku. Itu kata Saul. Ditemuilah Daud, pembantu. Daud, pembantu rumah tangga, bayangkan itu. Ditemuilah Daud yang suka bermazmur dan suka main seruling. Dikasihlah sama Raja Saul. Dan tatkala Saul gusar, ya, gusar dia, bermazmurlah Daud dan dinyalakanlah bunyi serulingnya. Baru Saul bisa tenang. Sudah, itu nanti lihat di video saya, ya, khotbah saya tadi pagi di penjara. Ada nanti ya di situ. Itu luar biasa. Itulah gambaran kalau orang tenang, itu berarti ada kebenaran sama dia. Itu sering di SD kan, berani karena benar dituliskan. Ditulis banyak-banyak huruf kasar, halus, berani karena benar, takut karena salah. Itu dulu anak kecil waktu SD saya itu halus kasar, rajin, pangkal pandai dan sebagainya. Jadi orang benar tidak akan pernah ketakutan. Orang benar tidak pernah cemas, bimbang dan ragu. Karena siapa yang ditakutkan? Dia benar. Ya kan? Ayub tidak pernah ketakutan, dia selalu benar setiap hari. Ayub, sekalipun hartanya habis, ya, anaknya habis mati, dan karyawan habis mati, dia tidak pernah melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dia selalu tenang karena dia selalu melakukan kebenaran. Jadi lakukanlah kebenaran setiap hari, minta pertolongan kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan, baca Amsal tadi. Ya, anak-anak yang perlu pintar, baca Amsal ya. Baca Amsal dan Mazmur. Itu sangat penting.
Amsal dan Mazmur itu bergantian. Ya, di situ hikmat Tuhan, pengajaran-pengajaran. Ya, sudah. Kita bisa berdoa, tidak ada lagi yang diminta. Tidak? Oke, ada lagu yang kita tahu semua. Sadai tahu kan? Jangan kamu takut, Tuhan menjagamu terus. Jangan kamu bimbang, Yesus peliharaku. Jangan kamu susah, Roh Kudus hidupmu. Jangan kamu cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi, El Sebaut, yang sudah menyatakan kasih-Mu lewat firman-Mu yang Engkau dengungkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga besar Simangunsong di sini. Tuhan, di sini keturunannya Tuhan berkumpul 2-3 orang, lebih daripada itu kami di sini berseru kepadamu. Kami percaya lagu dan doa kami, bahkan renungan firman-Mu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, layakkanlah kami menyantapnya, layaklah kami menerimanya. Karena hal yang kudus dan berharga kepadamu, kepada orang-orang suci hatinya, yang pantas menerima kebenaran dan kesucian daripadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada khususnya di sini, dari keturunan daripada orang tua kami yang sudah mendahului kami. Biarlah Engkau memberikan jodoh kepada orang yang mencari jodoh. Dan berikanlah ketenangan kepada orang yang mencari ketenangan. Janganlah kiranya bimbang, cemas, ragu, dan putus asa menimpa mereka tatkala banyak hal Tuhan mereka belum dapatkan kepadamu. Percayakanlah kepada mereka bahwa Engkau menyediakan segala apa yang mereka perlukan, karena Engkau Maha tahu. Karena itu Tuhan, orang Israel dan orang yang percaya kepadamu menyebut Engkau Elohim Jireh. Tuhan, kami berdoa juga kepada anak-anak-Mu yang dalam studi, yang ingin jadi seorang pintar. Biarlah mereka Tuhan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan mencari pengetahuan lewat hikmat mereka jalankan dalam kehidupannya sehari. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Hikmat daripada hamba-hamba-Mu yang disampaikan kepada mereka. Mereka berpegang kepada hikmat itu sehingga takut akan Tuhan. Disinilah mereka mendapatkan pengetahuan apapun di dunia ini. Tetapi di atas segalanya itu Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah yang paling besar di antara semuanya. Sekalipun kami beriman Tuhan bisa memindahkan gunung, sekalipun Tuhan kami beriman dan memberikan harta kekayaan kami Tuhan, bahkan tubuh kami rela dibakar, namun kami tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya bagi kami. Sekalipun kami bisa Tuhan berbahasa malaikat, bisa berbahasa dan rahasia yang ada di dunia ini, dan segala pengetahuan yang ada pada kami semuanya Tuhan tidak adalah artinya bagi kami. Kami seperti canang yang gemerincing, gong yang berkumandang saja. Karena jika kami tidak memiliki kasih, semuanya sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik pada siang hari ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada buruh kami yang sudah bersatu dengan kami di sini Tuhan. Untuk beberapa saat Tuhan meninggalkan rumah ini oleh karena kami ketidaktahuan kepergiannya kemanapun. Tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dia. Engkau memberikan kedamaian saat ini kepada dia. Engkau menjawab dia oleh karena Engkau tetap setia kepada orang-orang berdosa, kepada yang meninggalkan Engkau, kepada yang tidak menghormati orang tua, kepada orang-orang yang bersalah sekalipun, kepada
mereka Tuhan Engkau semakin sering berbicara. Karena itu peliharalah, ajarlah mereka senantiasa hari lepas hari untuk takut akan Engkau dan berpegang pada perjanjian dan melakukan segala titah-titah yang mereka tahu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa atas segala sakit penyakit jika ada di tempat ini yang kami tidak sadari Tuhan, keturunan daripada orang tua kami. Biarlah Engkau LROPK Tuhan yang maha penyembuh, menyembuhkan mereka sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih damai sejahtera Tuhan juga menyertai keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada, sama seperti kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau mengajari kami hari lepas hari, tiada henti-hentinya. Karena Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau memelihara kami. Terima kasih, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Akan kami akui Tuhan jika Engkau membantu kami mengingatkan akan dosa dan pelanggaran kami. Sehingga tidak satu dosa pun yang Tuhan yang kami akui dan minta pengampunan daripada-Mu. Sehingga kami sanggup ya Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika Tuhan juga mengampuni kami akan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami dan kita akhiri ibadah ini dengan Roh Kudus, kami mau Tuhan Engkau memberkati kami. Berkat yang sama kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama kepada keturunan Israel. Berkat yang sama kepada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Berkat yang sama turunlah kepada semua keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Dan kiranya Engkau jadikan rumah ini rumah dua. Setiap orang yang masuk dan keluar rumah ini adalah Tuhan menjadi orang terberkati. Janganlah kiranya Tuhan roh-roh jahat, roh yang mengganggu iman percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat, menguasai hati dan pikiran mereka, menguasai orang-orang yang datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menerima berkat itu Tuhan, mampukanlah bersama-sama dengan Roh-Mu, kami mau memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di surga memberkati dan menyertai Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus sambil memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu saat ini kepadamu, dan diberikanlah damai sejahtera untuk selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, 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 amin. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Tuhan memberkati.